Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat hati dimanapun kalian berada, semoga diberi kelancaran, kesehatan, rezeki dan berkah. Amin amin ya robbal alamin. Dan biar tim kami semangat, juga bisa teman-teman bantu dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, untuk kali ini yang saya update di materi ternak sapi, meliputi di perawatan berserta resep pakan, khususnya buat teman-teman pemula agar sapinya di kelas bakalan maupun kelas pedetan badannya cepat gemuk, kualitasnya cepat jumbo, perkembangan anti kerdil ataupun kecentet bisa disimak terus. Dan di video bulan lalu sudah saya sepil di perawatan soal cara supaya ternak sapi baru beli kondisinya belum suka rumput jerami, tapi sudah saya bahas, juga sudah saya jelaskan beberapa trik-triknya. Dan untuk saat ini saya akan memperlihatkan resep kumburannya ataupun resep pakannya yang bisa menghasilkan postur badan seperti di bagian depan saya ini. Ada jenis limusin dengan speknya yang tentunya untuk kali ini lebih jauh berbeda dari sebelumnya. Dari awal masuk hingga sekarang perkembangannya terutama di bodi badan sudah mulai berisi, bokongnya juga sudah mulai kelihatan semok, montok. Ini saya perlihatkan juga langsung. Ini seperti ini. Kalau dari bagian belakang ini ada dua penghuni. Ini dari jantan, ini dari betina hitam mulus pegon super. Ini buat calonnya materi cetakan breeding yang tentunya kumburannya yang bisa membuat postur badannya cepat mengembang. Oke, dan untuk bahan resep pakan harian maupun yang bisa mempercepat pertumbuhan penggemukan ini tak sepil. Yang pertama terbuat dari tepung dengan kombinasi campurannya mencapai 12 macam, atau lebih tepat memanfaatkan dari konsentrat penggemuk, konsentrat fermentasi. Ini konsentratnya ini kandungan bisa meningkatkan BB, berat badan, mempercepat penggemukan untuk sapi-sapi yang kurang gemuk ataupun dalam keadaan badan kurus, lebih cepat bertambah naik gemuknya. Untuk biaya per karung ini tinggal dikit, dengan beratnya biasanya 50 kilo itu 250.000, karena kualitasnya bagus, campuran kombinasinya banyak, terbuat dari konsentrat penggemuk, konsentrat fermentasi. Untuk per kilo biaya eceran 10.000 hingga 12.000 rupiah, tergantung dari daerah ya teman-teman, daerah lokasi. Setiap toko pakan ternak pasti sudah disediakan jenis konsentrat seperti yang saya pegang. Dan untuk bahan yang kedua itu bisa memadatkan, bikin kenyang juga. Ini sepil di bagian depan saya ini teman-teman. Dan ini masih disimpan rapi, dibungkus rapi, tapi sudah tahu untuk bahannya. Ini salah satu yang bisa bikin kenyang, bikin padat, juga ekonomis. Ini terbuat dari tepung ini teman-teman, bekatul, tidak padi. Ini karena masih tertutup jadinya saya jelaskan aja secara lisan. Ini tidak bisa saya ambil karena masih ini tertutup loh, nggak bisa. Dengan biayanya untuk per kilo 1,5 hingga 2,5 bahkan 3.000, atau 1.500, 2,5, 2.500 sampai 3.000-an, tergantung dari kualitasnya. Manfaatnya bikin kenyang, bikin padat, postur badannya lebih kelihatan. Kalau kita pandang lebih mengkilap lah. Untuk kualitas bulunya itu bisa mengkilapkan, juga bisa bikin kenyang, harganya ekonomis itu bro. Kita kembali lagi ke lokasi kandang. Oke, kali ini saya sepil dari belakang biar lebih kelihatan hasil resep kumburannya.
Untuk yang satu karena sudah diberikan, karena sekali kompor nggak ada stok yang tersisa, itu memanfaatkan dari limbah kedelai, ampas kedelai atau ampas tahu untuk nama lainnya yang dimanfaatkan di sini. Ini saya sepil beberapa resep-resepnya aja ya teman-teman, ada bahan-bahannya. Nanti ada waktu kita bisa langsung lihat proses peracikannya, biar teman-teman nanti bisa ditiru apa saja, takarannya berapa untuk per ekor, pemberian komburannya berapa kali satu hari, otomatis disimak terus. Tapi di sini saya beri saran kalau untuk pemberian penggemukan maupun untuk pakan harian yang sering diterapkan supaya hasilnya cepat, keuntungannya cepat. Kalau tahap penggemukan itu kita aplikasikan 1 hari 3 kali, pagi, siang, sore atau malam. Sedangkan kalau untuk dibuat santai, belajar beternak, ya kita beri komburannya 1 kali aja di waktu siang maupun sore. Kemudian kita kombinasi beri pakanan hijauan maupun diberi pakanan rumput kering seperti yang di bagian depan ini, yang saat ini juga makannya lahap. Itu kalau pengennya santai, kita mainnya itu belajar, kemudian sambil tahap belajar penggemukan kita menggunakan metode komburan yang ekonomis. Tidak harus mahal-mahal untuk biaya pakannya, kita cari yang ekonomis seperti dari jenis salah satu yang sudah saya sebutkan paling ekonomis itu dari Bekatul beserta ampas tahu. Ampas tahu itu kalau untuk di daerah sini harganya kan 12.000 sampai 15.000 per karung, dengan beratnya pokoknya 3 kilo lebih. Ataupun teman-teman kalau di lokasi daerah itu ada jenis ampas onggok ataupun ampas singkong atau lainnya, bisa diaplikasikan, bisa diberikan juga, nggak harus jenis ampas tahu. Untuk ampas tahu itu daerah sini stok pabriknya lumayan banyak. Peternak sapi di sini juga lumayan ada, nggak begitu full. Kebanyakan di sini itu peternak domba dan peternak kambing. Kalau untuk sapi di daerah sini jarang. Jadinya kalau untuk stok-stok pakan jenis ampas tahu biasanya itu kiriman sih teman-teman. Kiriman dari luar Trenggalek. Ampas tahu itu ada yang memanfaatkan fermentasian teman-teman. Fermentasian itu berupa ampas tahu mencapai tahan 1 bulan bahkan 2 tahun. Dan tentunya juga lebih simpel biayanya. Kalau per karung beratnya itu kalau nggak salah sekitar 25 kilo 25 kilo sampai 30-an kilo, itu seharga pokoknya 100.000 kurang. Kalau untuk saat ini nggak tahu sih teman-teman untuk harganya naik atau turun, karena untuk di daerah sini ataupun peternak di sini kandang sini itu tidak memanfaatkan fermentasian, memanfaatkan langsung yang tentunya itu langsung dari pabriknya, sekali buat tahu dikonsumen untuk ternak-ternak sapinya gitu teman-teman, tanpa menggunakan fermentasian. Untuk cara penyimpanan ya kalau non fermentasi, kita buang airnya yang terkandung dalam ampas tahu ataupun kita peras maupun kita tekan-tekan menggunakan yang tentunya bisa menghilangkan airnya, air kedelai ataupun air sisa dari proses pembuatan tahu tersebut. Bisa tahannya ya 2 hari 3 hari. Sedangkan tidak menggunakan metode seperti itu, paling 1 hari, nggak sampai 1 hari 1 malam sudah basi teman-teman. Liput di bulan lalu pastinya teman-teman sudah melihat lah perkembangannya dari awal sampai sekarang. Sudah ada hasilnya, postur-postur leher, terutama ini bagian badan, ini sudah ada mulai perkembangan membentuk leher-leher dengan postur-postur badan yang sudah berisi. Pokoknya juga seperti ini, sudah mulai montok-montok ya, seperti itu ya teman-teman. Kali ini yang saya sepil aja hanya jenis-jenisnya berserta ya harganya. Kalau untuk tahap peracikan maupun tutorial pembuatan nanti diupdate di video-video berikutnya aja.
Ini ada bakalan pedetan betina. Ini buat teman-teman yang mempunyai saat ini berternak betina di materi breeding agar kedepannya cepat untung. Solusi paling jitu untuk pemula supaya cepat untung, cepat beranak, kita cari yang sudah siapan. Kalau untuk di bagian depan saya ini belum siapan, masih ibaratkan itu masih kecil, masih pedetan, jadinya belum siap untuk diIB-kan. Yang siap diIB-kan itu yang sudah kelas darah, ya usianya 10 bulan ke atas, yang sudah mapan. Ataupun teman-teman cari kelas yang sudah ada isian ataupun sudah diIB-kan, yang tentunya ya di atas 5 bulan maupun di atasnya 8 bulan, biar lebih enak cepat untungnya gitu. Soal harga kan pasti bervariasi, usia isian lebih mendekati tua, harga ya pasti lebih naik, tapi tergantung dari kualitas sapinya juga ya teman-teman. Kalau pengen breedingnya cepat, kita bisa memanfaatkan bibit unggul maupun bibit betina yang sudah ada IB-nya, sudah IB 2 bulan, 3 bulan maupun 8 bulan. Kalau seperti ini contohnya itu sebagai pembelajaran, ini melihat perkembangannya dari awal kecil nanti sampai darah, sampai indukan. Lihat hasilnya, keunggulan dari jenis hitam ini akan seperti apa, jadinya dilihat dari awal pedetan dulu. Kalau untuk kelas pembelajaran ya kita sepil. Kalau pengen yang singkat, kita cari kelas-kelas doro ataupun kelas induan yang sudah IB. Sedangkan kalau untuk pengennya nyantai belajar dari nol, kita pengen merasakan dari kelas pedetan hingga ke dewasa baru ke induan, bisa mencontoh dari belinya pedetan. Kalau untuk pedetan ya lama sih teman-teman, nunggunya lama banget. Ini aja masih usia sekitar 6 bulan, jadinya masih lama lagi. Di usia 8 bulan, 9 bulan ada yang sudah minta IB, tapi ya kalau usia-usia masih terlalu muda, kemudian untuk postur badan pedetnya itu belum begitu sempurna, ya kalau bisa kita tahan dulu, kita nunggu perkembangan dari posturnya supaya lebih mapan, hasilnya juga supaya lebih istimewa nanti saat sudah menjadi indukan ataupun laktaksi 1 atau 2 kali 3 kali. Nah, seperti itu. Kalau untuk masalah ambing punting ini 4 biji, yang biasanya kalau untuk kelas-kelas betina biasanya itu 4 biji, kadang-kadang 2 montok-montok, tapi ini seperti ini teman-teman. Ini enggak berani agak dekat sih teman-teman, agak takut sih. Kanan kiri kan ada, ini ada jantan ada betina, takutnya ya gitu. Kita waspada juga kalau mau liput. Ini saya sepil juga, kalau mau liput ke kandang kita harus waspada, yaitu agak jauh aja. Ini seperti ini karena agak jauhnya, kenapa? Ini kadang-kadang kan sapi itu ada yang berontak, ada yang merasa terganggu saat kita di dalam kandang maupun di belakang kandang. Nah, kita harus berpartisipasi buat pemula ataupun yang lainnya. Ya kita jaga jarak aja, seperti ya saat ini saya jaga jarak agak jauh aja, biar ini aja sih kelihatan sapinya, kita juga aman. Ya seperti itu teman-teman ya, bincang-bincang santai tentang perawatan, tentang resep pakan untuk penggemukan maupun untuk materi pembesaran sudah saya perlihatkan. Cuma tutorial pemberian komboran nanti updatean berikut.